Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini teman-teman Selasa Pon ya, masa resesi ya. Jadi teman-teman Selasa Pon ini harus jaga-jaga ya, kaitannya dengan masa resesi. Beton yang lain pun juga sama ya, harus jaga-jaga masa resesi. Kita melihat kondisi ekonomi negara kita ya, Indonesia ini kan carut marut gitu ya, walaupun menteri ini pinter ya, kan carut marut. Lah buktinya apa? Utangnya tambah ya. Jangan lihat pembangunan ya, kalau Anda pembangunan arek paute iso ya. Anak PAUD iso, katakanlah utang terus dibagi bangun itu arek PAUD iso. Kita ini ya, kita ini sebagai warga negara yang baik, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendaya gunakan ya, sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada. Lah negara kita ini kan enggak gitu, pejabatnya itu harus mayoritas korupsi tok ya. Dididik utang sampai tembus 8.000 triliun gitu. Nggak bisa bayangkan ya. Kemarin tuh ada korupsi berapa? 270 triliun. Lah iku non diai pejabat turu ya, nggak mungkin ya, pasti kecipratan ya. Kalau sudah seperti itu harus dilacak ya. Gak mungkin tambang itu mulai dari muspika itu ndak kecipratan. Muspika sampai ke atas gitu loh, sampai presiden. Itu harus dilacak. Lah inilah kadang ketika kita ini kondisi birokrasinya yang bobrok, yang busuk ya, akhirnya saling menutupi ya, ujung-ujungnya apa? Murka Tuhan. Bencana di mana-mana, cepret, longsor, lahar, banjir dan sebagainya. Loh ya teman-teman, itulah keserakahan manusia akhirnya berdampak terhadap ekonomi negara kita itu resesi. Coba Anda lihat ya, sering-seringlah teman-teman Selasa Pon itu melihat berita PHK karyawan PT A, PT B. Anda lihat itu apa? Transmart itu ya. Nah, itu kan di daerah-daerah di Pasuruan ini kolap, di Malang kolap. Ada masih ada di Malang Blimbing itu. Ya, terus mana lagi? Surabaya banyak yang kolap itu. Ya. Ramayana pada tutup semua. Ya. Pokoknya hancur-hancuran gitu, guys. Pokoknya yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Ini kondisi kita ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita melawan Tuhan kok gitu loh. Kenapa? Ya riba. Utang gawe bangun. Ya. Utang gawe bangun. Negara berpolitik kepada rakyatnya. Ya, padahal di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ya, semuanya itu untuk kemaslahatan rakyat. Bagaimana untuk kemaslahatan rakyat? Masuk pegawai bayar, setelah jadi pegawai ya, berusaha mengeruk mendapatkan cor-coran tuku mobil, cor-coran tuku omah ya, tonggone tuku omah, wah seperti itu yang kondisinya ya. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin mereka itu bisa bawa mobil ke kantor setiap hari. Tidak cukup gaji nih. Nah, coba Anda browsing ya, atau kalau Anda PNS, gaji golongan 3A, 3B, 3C, 3D itu berapa? Dengan gaya hidup ya, bendino mangan di warung, akhir bulan minus. Akhirnya apa? Pungli, ngurus KTP bayar, ngurus KK bayar.
ngurus SIM ya 175 ya 75 150 ya 2 AC itu sampai jadi 900.000 sampai 1 juta SIM A saja ya. Ini kan sudah di luar nurul itu ya, praktek-praktek itu hampir di semua instansi pemerintah ya. Nah, itulah yang menimbulkan resesi. Akhirnya apa? Daya beli masyarakat kita itu hancur rendah. Akhirnya apa? Banyak gulung tikar. Ya suwe-suwe kayak Somalia gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Teman-teman Selasa apa? Ya. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda ya ibaratnya itu jaga-jaga, mengantisipasi supaya ini tidak terjadi ya, ataupun kalau terjadi resesi Anda sudah siap siaga. Biasakan hidup sederhana, biasakan hidup skala prioritas, berdasarkan hidup selalu hemat ya. Dahulukan ibaratnya itu dahulukan kebutuhan ya, dahulukan kebutuhan daripada kepentingan daripada keinginan ya. Misalnya Anda pakaian ya, ingin beli pakaian harga 100.000 ya, dahulukan beli beras. Artinya ketika Anda berpikir katakanlah 1 bulan pengeluaran Anda untuk hari-hari Anda setiap hari itu katakanlah terpenuhi, Anda baru boleh beli pakaian. Artinya kebutuhan kita ya, kebutuhan kita itu harus terpenuhi dulu, kebutuhan dasar ya, mangan ya, mangan ngombe ya, mangan ngombe turu itu harus terpenuhi ya. Ibadah itu prioritaskan dulu. Kalau Anda ingin makan tambahan itu keinginan ya, misalkan ya Anda habis makan ono bakso lewat, itu keinginan walaupun sama-sama makan. Jadi kita harus tahu itu gitu. Tujuannya apa? Untuk menghemat supaya uang yang Anda hasilkan dalam setiap bulan itu keluarnya itu benar-benar Anda press, Anda peres ya. Jadi seperti itu ya, paham ya? Nah, itu menghadapi resesi seperti itu. Jangan beli sesuatu yang sifatnya itu enggak berguna gitu loh ya. Jadi kita prioritaskan segala sesuatu yang untuk kebutuhan kita. Soal keinginan kita tunda dulu sampai benar-benar ketika Anda mengeluarkan, Anda itu yakin gitu loh, tidak akan ada dampak terhadap diri Anda. Jadi resesi itu katanya dengan penghematan ya, karena resesi ini adalah keadaan suatu negara yang kolap ya. Apakah Anda ditampilkan ya, yang Anda lihat ya di media-media itu jalan tol besar dari ujung timur sampai ujung barat tembus ya, bangun ibu kota. Lah semuanya itu utang gitu loh ya. Coba Anda lihat diri Anda sendiri ya, ketika Anda punya utang apa yang terjadi? Mikir ya, oleh presiden gak mikir, mari ngono pensiun, sing mikir sing nerusno. Nah, apa yang ndak ngeluh sing nerusno. Lah itulah teman-teman. Dia tetap aja rakyat yang menanggungnya. Ya, ketika terjadi resesi itu rakyat yang menanggungnya. Lah ini yang Anda harus hati-hati, dan jangan lupa ya, supaya Anda kuat menjalani ya masalah-masalah ya yang Anda hadapi, maka Anda harus banyak-banyak ibadah dan tirakat ya.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.